Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat bisa menghadiri kegiatan rutin kita, yaitu kajian kitab Syama'il Nabi yang dilaksanakan setiap Selasa pekan kedua dan pekan keempat. Alhamdulillah, kesempatan pada sore hari ini adalah pertemuan yang kelima, melanjutkan pertemuan kemarin yang telah membahas yaitu pakaian Rasulullah, makanan pokok Rasulullah SAW, khuf Rasulullah SAW, dan sandal Rasulullah SAW. Dan untuk materi melanjutkan kajian kitab Syama'il Nabi SAW pada sore hari ini, yaitu kita masuk ke materi cincin Rasulullah SAW. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Ustadz Umar Khos untuk melanjutkan materi pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kebetulan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, saudara-saudari, hadirin hadirat, para peserta kajian mulazamah mahasiswa Mus'ab bin Umair. Ya, walaupun kajian ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk mahasiswa saja, untuk umum juga, maka hanya memang dibuat lebih intensif per kitab sehingga kita mendapatkan faidah lebih lengkap gitu ya, jika belajarnya urut per kitab. Dan alhamdulillah Allah berikan kemampuan serta kesempatan untuk kita semuanya dapat melanjutkan kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya besar Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqamah di atas jalan petunjuk. Kita meneladani Nabi SAW sebagai semua sosok, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek yang baik, suami yang baik, seorang panglima perang yang baik, seorang tetangga yang baik, seorang tuan rumah yang baik, seorang yang bisa toleran terhadap orang-orang yang tidak sefaham dengannya, seorang yang menjadi musuh bagi orang-orang kafir dengan adab dan akhlak yang luar biasa. Dan karena kita meneladani Nabi SAW dari seluruh sosok dan seluruh aspeknya, maka kita perlu berkenalan lebih dalam kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ikhtiar kita dan usaha kita untuk bisa mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyelesaikan kitab
Syama'il al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi ini. Maka telah selesai kita bahas beberapa bab, 11 bab ya insyaallah. Kita sekarang masuk pada bab yang ke-12, yaitu 10 bab afan. 10 bab atau 11 bab? 11 bab. Sekarang masuk bab ke-12, yaitu babun maja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekitar 4 bab cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincinnya. Ya, terus selanjutnya kita juga akan membahas tentang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bab. Bab yang keempat kita akan membahas tentang zira' Nabi. Zira' itu pakaian perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepaket yang belum disebutkan di judul, mighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mighfar itu helm perang atau topi perang, topi besi. Ya, nanti kita akan bahas tentang mengenai itu. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang cincin, baru setelah itu kita akan bahas tentang pakaian perang dan peralatan perang Nabi SAW. Kenapa ini dijadikan satu episode? Karena keduanya sangat berkaitan. Insya Allah kita sebutkan hikmahnya. Ya. Kita bahas dulu tentang cincin Nabi SAW. Khatam. Di bab sebelumnya kita bahas tentang khatamun nubuwah. Kalau ini khatamun Nabi atau khatamu Rasulillah SAW, beda ya. Kalau khatamun nubuwah itu tanda kenabian, stempel kenabian. Kalau khatam Rasulillah ini di sini adalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 2 bab yang berbeda. Khatam itu ada 2 jenis, ya. Ada yang fasun itu cincin yang bermata, cincin yang punya mata. Ya, ini saya bawa contohnya. Cincin yang ada matanya seperti ini namanya fasun, ya. Ada yang fathah, al-fathah, fa, ta, kha, ta, fathah itu cincin yang polos, ya, cincin yang hanya lingkaran saja, tidak ada matanya, ya. Dan hari ini dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang bagaimana sifat cincinnya Nabi SAW. Adakah ukiran di dalamnya? Adakah tulisan? Terus apa sebabnya Nabi SAW menggunakan cincin? Nah, ini dibahas oleh para ulama dan dibahas oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW itu mengenakan cincin bukan sejak awal kenabian atau sejak awal beliau muda mengenakan cincin, bukan. Tapi Nabi SAW mengenakan cincin praktis, kata Imam At-Tirmidzi, nanti dijelaskan dalam riwayatnya, ya, itu di akhir tahun ke-6 Hijriyah, ya, ketika pasca perjanjian Hudaybiyah, ketika kaum muslimin membuat perjanjian dengan kafir Quraisy untuk saling tidak menyerang selama 10 tahun, gencatan senjata. Orang Mekah yang ada di Madinah disuruh balikkan ke Mekah. Orang Islam yang di Mekah tidak boleh ke Madinah. Sebenarnya perjanjian ini merugikan secara kasat mata, ya, merugikan kaum muslimin, tapi oleh Nabi SAW, Nabi setuju karena pasti ada hikmah di balik perjanjian ini. Hikmahnya adalah ketika tidak ada peperangan, tidak boleh saling mengganggu 10 tahun, kaum muslimin bisa melebarkan sayap dakwah hingga berbagai macam wilayah. Nah, dari situlah akhirnya Rasulullah SAW sudah mulai menulis surat-surat kepada para raja, para penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arab. Najasyi, ya, terus Romawi, ya, Romawi ada Heraklius, terus Persia dan suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Lah, disitulah mulainya Nabi SAW mengenakan cincin.
Loh, apa dan mengapa Nabi SAW mengenakan cincin? Karena Nabi SAW mendapat informasi bahwa kalau ingin menuliskan surat ke Romawi, ya, falamma arada ayaktub ila Rum, ketika Nabi ingin menulis surat dakwahnya kepada Raja Romawi, ya, Nabi dikasih informasi, innahum la yaqra'una kitaban illa ayyakuna makhtuman fattakhid hina idim al-khatama, ya, bahwa kerajaan Romawi dan rajanya itu tidak mau membaca surat yang tidak ada stempelnya. Nah, begitu. Tidak ada stempel kenabiannya. Ya, toknya, stempel. Kalau kita punya surat sekarang ada stempelnya kan? Di tanda tangan itu ada stempelnya, ya. Fattakhid hina idin, fattakhadha hina idin al-khatama. Maka sejak itu Nabi SAW membuat cincin yang fungsinya selain untuk cincin, fungsinya itu untuk stempel, ya. Stempel apa saja tulisannya nanti kita akan bahas. Hanya para ulama akhirnya menyimpulkan apa hukumnya menggunakan cincin bagi laki-laki, gitu ya. Para ulama berselisih pendapat, idza kana liqaunihi masalan qadiyan, kalau dia punya sebab tertentu menggunakan cincin sebagaimana Nabi, sebabnya kan untuk khotam, ya, untuk tanda stempel, ya, au mas'ulan yahtaj ilal khatam, atau dia seorang ketua, seorang pemuka, pemimpin yang memang membutuhkan stempel, fahuwa bin nisbah ilaihi sunnah, maka hukumnya sunnah. Pakai cincin itu sunnah. Fa amma idza kana min ghairi hajah, kalau tidak ada kebutuhan, ya, tidak ada kebutuhan khatam, dia bukan ketua wala presiden atau yang lainnya, ya, fa innahu yakunu mubahan, maka hukumnya mubah. Jadi pakai cincin itu hukumnya bisa sunnah, bisa mubah untuk laki-laki, ya, begitu. Kita akan bahas hadisnya satu persatu, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis pertama, hadis Anas bin Malik. Ya, banyak hadis-hadis yang hampir sama, nanti kita akan cepatkan saja. Anas bin Malik mengatakan, kana khatamun nabi min warikin wa kana fassuhu habasyian. Ya, Nabi cincinnya itu dari warik. Warik itu fiddah, dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan kepala cincinnya atau mata cincinnya itu dari Habasyi, dari batu Habasyah. Itu Habasyah saya tidak pernah tahu bentuknya bagaimana. Intinya batu yang kalau sekarang akik itu ya. Artinya batu yang berharga, bukan sembarang batu. Dia batu yang berharga. Itu kata Anas bin Malik seperti itu, ya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar itu juga orang yang sangat kepo kepada Nabi SAW. Jadi ada beberapa sahabat yang memang kepo sekali kepada Nabi karena memang memang hidup-hidupnya memang bareng Nabi terus. Anas bin Malik itu hidupnya 24 jam bareng Nabi walaupun dia masih muda, ya. Karena memang dijadikan oleh ibunya, diwakafkan kepada Nabi untuk jadi khadimur Rasul. Kalau Ibnu Umar itu kenapa kok banyak hadis dari Ibnu Umar? Karena memang rumahnya Ibnu Umar itu dekat sekali dengan Nabi. Di muka pintu rumahnya Rasulullah, ketika dibuka depannya itu rumahnya Ibnu Umar, gitu ya. Memang Umar Ibnu Khattab sengaja membuatkan rumah untuk putranya Ibnu Umar itu berdekatan dengan Nabi SAW agar bisa mengambil ilmu banyak-banyak dari Rasulullah. Lah kalau Ibnu Umar berkata, anan Nabi ittakhadha khataman min fiddah, Nabi menjadikan cincinnya itu dari perak, wa kana yakhtimu bihi, dan Nabi menggunakannya, wala yalbisuhu, ya, wa kana yakhtimu bihi wala yalbisuhu, ya. Dan Nabi SAW, ya, akhirnya membuangnya dan tidak mengenakannya lagi, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, hadis ini, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau hadis-hadis yang banyak sebelumnya, banyak riwayat mengatakan Nabi SAW mengenakan cincin. Tapi di hadis ini kok Nabi menggunakan terus melepasnya, begitu ya. Nah, ini oleh para ahlul ilmi
dijama akhirnya di metode para ulama ketika ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan, ya, itu cara mereka adalah mengumpulkan hadis-hadis itu dan mencarikan kesimpulan agar ini tidak bertentangan. Maka para ulama mengatakan, ya, Nabi melepas cincinnya karena, ya, ini sebagian ulama mengatakan karena Nabi tidak mau mengenakan cincin yang murni perak saja, murni perak. Ini ada sebagian ulama menggabungkan dua hadis tadi. Yang pertama kan Rasul menggunakan apa, cincin, kok ini kok tidak pakai cincin. Mereka menyimpulkan ini maksudnya adalah karena Nabi SAW, ya, tidak mau menggunakan cincin yang murni perak saja. Ya, sedangkan hadis-hadis sebelumnya kan matanya dari Habasyah, jadi masih bercampur gitu ya. Kalau ini kan min fiddah, dari perak saja. Nah, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa semua ahlul ilmi mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pakai cincin. Hanya hadis ini saja, ya, hadis ini saja yang terus akhirnya apa? Disebutkan Rasulullah melepas cincinnya, tidak mengenakan cincinnya, seperti itu ya, tidak mengenakan cincinnya, sehingga hadis yang ini dianggap syadz. Syadz itu nyeleneh, hadis yang tidak dipakai karena menyelisihi kebanyakan hadis yang ada. Ini cara ulama menjamak atau mengumpulkan dua kesimpulan hadis, ya. Yang ketiga lebih umum lagi, Imam Ahmad itu mengatakan bahwa Nabi SAW itu menguatkan hadis ini, menggunakan cincinnya, ya, lalu membuang cincinnya dari perak terus membuangnya, ya, membuang cincin tersebut. Nah, ini kan menguatkan hadisnya Ibnu Umar, ya, sehingga karena ada penguatnya hadis Ahmad tadi, ya, Ibnu Umar tadi, hadisnya Imam Ahmad tadi, sehingga Ibnu Rajab punya pendapat lain. Ini pendapat ketiga berarti, ya. Ibnu Rajab mengatakan wala allahu huwallazi kana yahtimu bihi wa la yalbusu kama jaa fi hadis Ibnu Umar, ya. Fa in sahhat hadhihi ziyadah fa tuhmalu ala halin muayyana. Kalau benar ada tambahan Nabi tidak mengenakan cincinnya, cincin tersebut yang dari perak, maka bisa ditakwilkan atau bisa diartikan bahwa Nabi SAW kadang melepas cincinnya dan kadang mengenakan cincinnya, ya. Jadi lihat para ulama ketika menyimpulkan hadis itu tidak langsung ambil satu hadis terus disimpulkan, ya. Jadi dikumpulkan semua hadis baru dicarikan ini maksudnya apa, gitu ya. Kita ulangi, ya. Yang pertama tadi mengatakan apa? Yang pertama mengatakan Nabi melepasnya karena cincinnya ini perak murni, ya. Yang kedua mengatakan Nabi itu hadis Ibnu Umar ini hadis yang syadz, yang nyeleneh karena riwayat yang lain pakai cincin, kok ini nggak pakai cincin, gitu ya. Nah, yang ketiga yang cukup baik adalah Ibnu Rajab. Ibnu Rajab melihat hadis Ibnu Umar ini kuat karena ada hadis lain dari Imam Ahmad, karena Nabi SAW, ya, kana lin Nabi SAW khatamun min hadidin alaihi fiddah. Nabi punya cincin dari besi yang dilapisi perak, ya, faroma bihi. Kemudian Nabi membuangnya atau meletakkannya, tidak mengenakannya. Itu disimpulkan oleh Ibnu Rajab. Ini kesimpulan yang ketiga, bahwa kalimat falayal bisuhu, Nabi tidak mengenakan, itu pada satu keadaan. Jadi kadang Nabi pakai, kadang Nabi tidak pakai. Paham, ya, sampai sini. Jadi Nabi tidak pakai terus. Kadang kala ada satu kesempatan tidak pakai, kadang pakai. Baik. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW dari hadis Anas, ini hadis Anas lagi, ya. Nabi SAW mengenakan perak dan mata cincinnya juga dari perak, ya, dan mata cincinnya juga dari perak. Jadi nanti ada kesimpulan begini, cincinnya Nabi itu tidak cuma satu, gitu ya. Cincinnya Nabi itu ada beberapa. Karena ini riwayat lain
Nabi itu cincinnya perak yang cincin fasun yang bermata, tapi matanya ini juga dari perak. Ya. Baik. Ini sekaligus membantah perkataan yang tadi bahwa Nabi menolak mengenakan cincin yang murni perak, ya. Bagi laki-laki mengenakan cincin murni perak itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Emas, begitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Hadis selanjutnya, hadis Anas bin Malik lagi. Lama arada Rasulullah ayyaktuba ilal ajam. Ketika Nabi SAW ingin menulis surat kepada ajam. Al-ajam itu non-Arab, ya. Ghairul Arab itu ajam. Ajam itu ya kita ini ajam, ya. Kita ini ajam, terus orang Irak, Babilonia itu ajam, terus orang Bukhara, Imam Bukhari, ya, orang-orang Turkistan itu orang ajam, ya. Di luar Arab itu orang ajam. Nabi menulis surat, qila lahu innal ajma la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Dikatakan kepada Nabi, orang ajam itu tidak menerima surat kecuali ada khotamnya, ya Nabi. Fastana'a khataman. Lalu Nabi membuat khotam, ya, membuat cincin. Faka'anni anzur ila bayadihi fi kaffihi. Maka aku melihat ada cahaya putih dari telapak tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus lanjut. Hadis Anas bin Malik lagi, ya. Jadi banyak sekali riwayat Anas ini. Kana naqsu khatami Rasulillah, tulisan atau ukiran yang ada di khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 baris. Muhammadun satrun, Rasulun satrun, wa Allahu satrun, wallahu satrun. Jadi antum pernah lihat logo atau lambangnya apa dulu ada Islamic State itu, ya. Ya, ISIS itu, ya. Tapi ini tidak mewakili ISIS tentunya. Ya, kalau ISIS kan mengklaim ini saya benderanya bendera Rasulullah gitu, ya. Tapi itu kan bunder, ya, lingkaran, terus Muhammadun Rasulullah itu, ya. Baris pertamanya Muhammadun, baris keduanya Rasulun, baris ketiganya Allah. Allah paling atas. Lah itu khotamnya Nabi SAW itu bentuknya seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu. Ada 3 tulisan. Nah, seperti itu. Nah, ini dari hadisnya Anas bin Malik. Nah, itu nanti yang fungsinya jadi stempel. Ketika setiap kali apa? Anda bikin surat, ya, di stempelkan begini di surat tersebut, ya, di surat tersebut. Baik. Terus lanjut hadis Anas lagi. Ana Nabi kataba ila Kisra wa Kaisar wan Najasi. Nabi menulis surat untuk Kaisar, Kisra, ya. Kisra itu Persia, kalau Kaisar itu apa? Romawi, Najasi itu Ethiopia, ya, Nasrani. Innahum la terus dikatakan, ya Rasulullah, mereka tidak nerima surat kecuali ada khotamnya. Lalu Nabi bikin, ya. Terus khotaman halqatuhu fiddah. Jadi lingkarannya ini dari apa? Dari perak, ya. Wa nuqisha fihi, lalu diukir Muhammadun Rasulullah, ya, diukir Muhammadun Rasulullah. Terus hadis lainnya pelengkap hadis Anas terakhir, anna Nabi kana idza dakhala al-khala' naza'a khatamahu. Nabi SAW kalau masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi itu melepas khotamnya. Khotamnya dilepas karena ada lafzul jalalah di situ, ada Allah, tulisan Allah di situ. Maka ini hukumnya terus akhirnya juga berlaku bagi apapun tulisan yang ada lafzul jalalahnya di situ tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Ya, selanjutnya hadis Ibnu Umar. Ini hadis terakhir di dalam bab ini, ya. Ittakhadha Rasulullah khataman min marik. Nabi SAW membuat cincin dari perak dan diletakkan di tangannya. Kemudian Nabi wafat, cincin tersebut dipakai oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar wafat, ditaruh di Umar. Kemudian di zaman Umar wafat, diletakkan di jarinya Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ril Aris. Lalu jatuh cincin itu di sebuah sungai namanya Bi'r Aris, ya. Bi'r Aris ini letaknya di sebuah kebun di dekat Masjid Quba. Nah, ini Bi'r Aris ini di zamannya Utsman ibnul Affan, ya. Akhadha yuharriqul khatam fi yadihi. Nah, ketika Utsman jalan di situ,
Utsman menggerakkan khotamnya dari tangannya, fasaqata minhu fil bi'r, kemudian jatuh ini cincinnya. Fakhtalafa Utsman ma'a ashabi salasata ayyam yanzihunal bi'r falam yajidu. Dicari selama 3 hari nggak ketemu, ya. Nggak ketemu, ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kadangkala ada asar-asar Nabi itu yang memang sudah nggak ketemu lagi, karena kalau ketemu nanti justru menjadikan satu salah kaprah gitu ya, karena terus akhirnya orang jadi berlomba-lomba untuk mengambil asar atau peninggalan Nabi SAW yang sifatnya benda, tapi mereka tidak berlomba-lomba mengambil peninggalan Nabi yang sifatnya sunnah, akhlak Nabi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ada hikmahnya tentunya ketika hal ini hilang. Dan pensyarah kitab ini, kitabnya Imam At-Tirmidzi memberikan catatan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan, ya, adapun khatam Rasulullah SAW yang hari ini yang diklaim masih ada, maka membutuhkan dalil yang kuat tentang keasliannya, itu asli atau tidak, harus dengan dalil, karena peninggalan ya tidak boleh klaim asal klaim ya, bahwa ini adalah peninggalan Nabi sejak dahulu, seperti itu. Ya, bagian keduanya adalah bagaimana cara Nabi mengenakan cincin. Ya, ya. Al-Musannif Imam At-Tirmidzi banyak sekali menyebutkan hadis yang nanti diulang sampai berkali-kali dari riwayat yang banyak. Seakan-akan Imam At-Tirmidzi itu menyimpulkan bahwa Nabi kalau mengenakan cincin itu menggunakan tangan kanan. Menggunakannya di tangan kanan, bukan menggunakan tangan kanan ya, tapi diletakkan di tangan kanan, gitu ya. Ya. Tapi nanti yang menarik adalah Imam Tirmidzi di akhir bab ini menyebutkan hadis tentang bahwa Al-Hasan dan Al-Husain itu mengenakan cincin kadangkala di kanan dan kiri. Nah, sehingga seakan-akan Imam Tirmidzi ingin ngasih sebuah pesan kepada kita bahwa mau kanan mau kiri itu mubah saja, ya. Ini al-amru wasi, ya. Perkara tentang hal ini sangat luas, gitu ya. Begitu juga dikatakan oleh Ibnul Qayyim, banyak hadis-hadis yang berselisih kanan atau kiri, ya. Keduanya adalah hadis-hadis yang sahih, mau kanan mau kiri terserah, gitu ya. Ya, bahkan Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i, ya, mengatakan ajma'u ala jawazi takhattum fil yamin. Para ulama berijma, ya, bahwa takhattum atau mengenakan cincin di kanan boleh, di kiri juga boleh, ya, dan tidak makruh, gitu ya. Fakhtalafu, mereka hanya berselisih mana yang lebih afdol, ya. Kanan kirinya boleh, hanya yang lebih afdol di kanan apa kiri, ya. Banyak ulama yang mengatakan kanan afdol, banyak ulama yang mengatakan kiri afdol. Yang mengatakan sunnahnya kiri adalah Imam Malik. Dalam mazhab Malik, cincin itu kiri, ya, dan makruh menggunakan di kanan, ya, yaitu Malik. Ya, adapun fi madhabina, adapun di madhab kami, madhab Syafi'i, as-sahih annal yamin afdol, kanan lebih afdol, li'annahu zinah, karena cincin itu kan perhiasan, maka perhiasan diletakkan di tempat yang mulia, yang mulia kan kanan. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kanan kiri sebenarnya nggak ada masalah, hanya perbedaan pendapatnya yang afdol saja, ditaruh di mana. Nah, ini saya jadi ingat kasus saya mengenakan jam tangan di kanan, ya. Jadi kalau antum melihat, saya dari dulu menggunakan jam tangan itu di kanan. Itu ada kejadiannya itu, ya. Kejadiannya waktu saya di Libya pas ujian, ya. Kalau ujian biasanya saya belajar mempeng, kalau sudah suntuk saya keluar sholat asar nyari masjid yang beda, nggak biasa saya sholat di situ, ya, refreshing aja biar nggak penat. Nah, setelah itu saya lapar nyari makan nyari makan di kayak masakan Padang gitu, ketemu sama mahasiswa Libya juga, beda jurusan, orang Mesir dia jalan sama teman saya sekelas lah, karena saya ingin makan, dia makan juga, akhirnya minta semeja. Ketika itu saya masih menggunakan jam tangan ini di kiri, ya, udah penat,
pusing kan, terus di meja makan diajak debat sama si Mesir ini. Apa dalil antum pakai jam tangan di kiri katanya. Wah, ini orang cari masalah nih, saya lapar nih ya, malah diajak debat. Akhirnya saya keluarkan dalil saya kan, loh ini jam tangan akhi, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan itu, saya bilang gitu ya. Saya pakai kiri boleh, mubah ya akhi, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh berarti jam tangan itu tidak bagimu tidak begitu berharga ya katanya. Ya ini kan jam tangan saja, hal yang sepele. Ya sudah, bawa sini jam tangannya, kata dia. Buat saya katanya. Wah ini cari gara-gara nih. Ya, berarti waktu nggak berharga bagi kamu. Wah akhirnya dalil, dia ngasih dalil itu banyak. Rasulullah itu gunakan di kanan, wow macam-macam. Saya tidak mau berdebat ketika itu, karena saya tujuannya ke situ makan, ya kan. Akhirnya saya bilang jazakallahu khairan. Ya, saya ganti, saya taruh di kanan. Maksud saya apa? Agar dia diem gitu ya. Saya mau makan nih gitu. Akhirnya makan, dia makan ya. Pas saya ngomong jazakallahu khairan, dia bilang jazakallahu khairaini katanya ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya bilang gitu, maksudnya atas nasihat antum. Dia malah jawab jazakallahu khairaini, semoga Allah membalasmu dengan 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama, dengerin nasihatku. Kebaikan kedua, kamu mau rubah ke kanan. Wah, tambah mangkal kan saya ini. Wah, ini orang cari gara-gara. Akhirnya saya senyumin. Karena memang tujuannya makan di situ kan. Setelah itu yang lebih menyakitkan hati, dia traktir coba. Jadi karena antum sudah menerima pendapat saya bayarin antum. Wah, tambah sakit hati saya ini. Ya, jadi kayak gitu itu kalau kita kumpul sama teman, biasanya debat seperti itulah. Terus akhirnya selesai dia pulang, saya ganti lagi di kiri. Saya ganti lagi di kiri tuh, akhi. Ya, sampai akhirnya qadarullah masya'afal ya. Karena itu mungkin nasihat yang baik ya. Saya juga ditegur sama Allah mungkin enggak nerima nasihat yang baik. Lah, setiap kali beberapa kali pertemuan, padahal Libya itu kan banyak mahasiswanya. Ribuan gitu ya, dan tidak mungkin ketemu terus menerus gitu. Nah ini dalam beberapa momen tuh saya mesti ketemu sama si Mesir ini, dan setiap kali ketemu tangan saya sembunyikan karena kan di kiri kan, akhirnya saya sembunyikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu ya. Ketemu lagi di masjid, ketemu lagi di mana gitu, sampai akhirnya wah repot juga ini saya nyembunyiin tangan terus. Sudahlah, akhirnya saya pindah kanan. Terus saya mencari hikmah, ya mungkin memang afdalnya di kanan. Sudah, saya di kanan gitu. Toh di kanan kalau niatnya untuk apa? Ittiba sunnah dapat pahala gitu kan. Nah, akhirnya semenjak itu saya pakai di kanan. Begitu ceritanya. Ya. Dan kan dapat pahala sunnah juga insyaallah gitu kan. Nah, karena ya kan Nabi SAW yuhibbut tayammun gitu kan. Nabi SAW mencintai, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Baik. Nah, itu ceritanya ya. Nah, kita sekarang bahas hadis-hadisnya ya. Hadis banyak sekali di sini ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini, kata sahabat Ali. Nabi itu selalu menggunakan khotamnya di kanan ya, di kanan. Hanya di sini ulama memberikan catatan, tidak bisa diartikan kalau Nabi menggunakan kanan berarti yang kiri haram, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, karena ada hadis yang jelas dan mantuk menyebutkan bahwa Nabi kadang-kadang itu menggunakan di kiri juga, ya menggunakan di kiri, ya sehingga dalam menerima satu dalil itu teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau ada satu hadis misalnya kanan, ya. Misalnya dalam hal cincin ini, Nabi pakai kanan, tidak boleh langsung diartikan, berarti kiri nggak boleh, tidak boleh. Mafhum dari hadis ini tidak boleh langsung disimpulkan seperti itu dan diterima. Ya, boleh diterima ketika tidak ada hadis lain. Kalau tidak ada hadis lain, maka boleh diartikan, oh Nabi kanan berarti kiri tidak boleh. Tapi karena ada hadis lain, Nabi ternyata mengenakan di kiri juga, maka mafhum dari hadis kanan tidak boleh dipakai. Ya, mafhum itu kebalikan dari hadis kanan. Ya, itu tidak boleh dipakai. Dan banyak hadis di sini disebutkan Imam Tirmidzi, saya hitung sampai ada lebih dari 5 hadis Rasulullah SAW menggunakan cincinnya di kanan. Ya, hanya ada satu hadis yang perlu dikutip, ya hadis 101 itu, ya
Nabi SAW mengenakan di kanan, wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu, dan meletakkan mata cincinnya itu di dalam. Begini. Ya, mata cincinnya diletakkan di dalam, bukan di luar. Kalau kita kan punya apa? Akik kan, yang dibanggakan akiknya itu kan, sampai ada yang gede sak watu tinggu ya kan. Nah, ini di dalam khotamnya atau fasnya itu di dalam seperti ini. Ya. Nah, di dalam seperti ini. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar ya. Wanaha, ini penting juga masalah plagiasi ini. Wanaha an yanqusha ahadun alaihi ya. Dan Nabi melarang seorang pun meniru khotamnya Nabi SAW. Meniru buat khotam yang ada ukiran namanya Muhammadur Rasulullah, itu Rasulullah melarang. Lah ini disimbolkan oleh para, berarti kita juga tidak boleh bikin, kan banyak tuh di toko online kan Muhammadur Rasulullah, cincin yang Muhammadur Rasulullah. Atau gimana ini maksudnya Nabi? Maksudnya Nabi lah dilarang dahulu di zaman beliau, karena fungsinya khotam ini kan sebagai stempel, sehingga Pak Nabi mengingatkan itu agar tidak terjadi pemalsuan surat dan pemalsuan dalam masalah tazwir fil khutum atau plagiasi. Jadi luar biasa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah plagiat, masalah kode etik penulisan, ya, amanah ilmiah itu amanah ilmiah ya, itu sangat diperhatikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, itu larangan itu ya untuk menghindari tadi. Kalau nanti ada surat-surat yang menggunakan stempel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lain sebelum akhir-akhir, Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis tentang bahwa Hasan dan Husain yatakhattabani fi yasarihima. Hasan dan Husain mengenakan cincinnya itu di kiri ya. Lah hadis ini seakan-akan kata para ulama, Imam At-Tirmidzi ingin memberikan satu pengertian bahwa terserahlah mau kanan mau kiri boleh seperti ya, mau kanan mau kiri diperbolehkan ya. Terus selanjutnya adalah tentang menggunakan cincin emas ya. Hadis paling terakhir itu sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW membuat cincin dari emas, kata beliau. Ittakhadha Rasulullah khataman min dhahab, fakana yalbasuhu fi yamini. Nabi mengenakannya di tangan kanannya. Wattakhadhan nas khawatim min dhahab. Ya. Lalu orang-orang ikut bikin cincin dari emas, ya. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincin emasnya. Faqala la albasuhu abadan. Kemudian Nabi berkata, aku tidak lagi mengenakannya selamanya. Fatarahan nas khawatimahum. Terus orang-orang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa dulu memang mengenakan cincin emas bagi laki-laki itu boleh awalnya, boleh. Summa nusikha, kemudian dihapuskan hukum tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuangnya. Maka disimpulkan cincin emas itu tidak halal untuk laki-laki, ya. Dan adapun perak maka dibolehkan, ya. Cincin perak diperbolehkan bagi laki-laki, gitu ya. Imam Syekh Abdul Razak bin Abdul Musanad Badr di akhir bab ini mengatakan, mengutip satu perkataannya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan para ulama berijma bahwa sunnahnya bagi laki-laki mengenakan cincin di mana? Kalau kanan kirinya kan tadi tergantung mazhab kan, mau kanan boleh, kiri boleh. Afdolnya kanan juga kiri juga. Kalau Malik kiri, kalau Syafi'i kanan, ya. Tapi di jari mana ini? Kalau laki-laki, di jari manis, di jempol, ya, begini atau mana? Ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengenakan cincinnya itu fi khinsarihi. Dalam hadis tentang tangan kanan tadi ada disebut
Satu hadis mengenakan di tangan kanan dan fi khinsar. Khinsar itu apa? Kelingking. Ya. Maka sunnahnya itu mengenakan mengenakan cincin itu di kelingking. Untuk laki-laki, mengenakan di tengah ada larangannya, tidak boleh mengenakan di tengah ya. Jadi Nabi SAW itu dalam konteks hadis yang sahih mengatakan, nah Nabi SAW ya mengenakan, Nabi melarang seorang mengenakan cincinnya itu di tengah dan di jari samping tengah. Jari samping tengah itu kan ini sama ini masalahnya itu. Nah, sebagian ulama mengatakan telunjuk ya. Hanya termasuk Imam Nawawi adalah ulama yang berhati-hati, jangan-jangan ini juga nggak boleh. Jari apa namanya? Tengah ya? Jari manis ya. Makanya Imam Nawawi bilang begini nih yang benar. Ya, karena ada riwayat juga di belakang tadi tidak kita sempat sebutkan bahwa laki-laki itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan kata Imam Nawawi, tatakhidu khawatima fi asabi, boleh di jari manapun ya, karena kalau perempuan fungsinya memang untuk tajammul, untuk mempercantik diri dan memperindah diri, makanya boleh. Tapi ini bukan kaul yang mendukung perempuan semuanya pakai cincin itu ya, kayak emak-emak kampung gitu ya. Mau ke kondangan cincin semua gini kan, sampai leher-lehernya dibuntit sama ini kan. Nah, itu juga nggak benar. Jadi ya intinya begitu. Kalau para ulama bilang kalau laki-laki itu sunnahnya di khinsar, kalau perempuan di mana saja. Baik, cincin selesai. Sekarang kita masuk pakaian perang Nabi SAW. 3 ya pakaian perangnya. Pedang, baju perang, sama helm perang atau topi besi ya, topi perang gitu ya. Lah, apa keterkaitannya bahas cincin terus kok bahas pakaian perang ya? Apa ini maksudnya Imam Tirmidzi ini? Kok dijadikan seakan-akan satu paket ini? Habis cincin kok pakaian perang ya. Masya Allah, para ulama mengatakan ya ada poin yang sangat penting di sini kata para ulama. Ya. Apa poin pentingnya? Kata para ulama, anna da'wata bil qalami wal lisani muqaddamatun 'alal muqatalah bis sayfi was sinani. Ya. Bahwa dakwah dengan pena dan dengan lisan itu harus lebih dikedepankan daripada berperang dengan pedang dan tombak, seperti itu ya, dengan pedang dan tombak. Makanya Imam Tirmidzi itu mengatakan ya dakwah itu, Imam Tirmidzi meletakkan urutannya itu khotam dulu, baru pedang dan lain-lain, pakaian perang, karena ingin memberikan satu pesan bahwa dakwah itu ya pertama itu dengan cara yang baik dulu ya. Diajak dulu kepada Islam dengan lisan kita, dengan tulisan kita ya. Opsi terakhir itu baru dengan pedang ya. Tidak boleh langsung keras, itu tidak boleh ya. Harus dengan hikmah dulu, baru kan wajadilhum billati hiya ahsan, baru diajak diskusi dengan akhlak juga kan, billati hiya ahsan. Tidak boleh terus akhirnya memaki, tidak boleh bahkan akhirnya malah memusuhi, seperti itu ya, malah memusuhi ya. Nah, itu penting untuk difahami ya. Hadirin dimuliakan Allah, dalam bab ini Imam At-Tirmidzi akan menjelaskan tentang bahwa pedangnya Nabi SAW itu ya tidak hanya satu ya. Bahkan Nabi SAW itu memiliki 9 pedang, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Pedangnya Nabi itu semuanya punya nama ya. Ibnul Qayyim ya mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan jama'aha ba'du ahlul ilmi fi baitaini minasyi'r. Para ahlul ilmi itu mengumpulkan nama-nama pedangnya Nabi dan dijadikan 2 bait syair gitu ya.
Nah, apa saja nama pedangnya Nabi? Syairnya bunyinya gini, lihadina minal asyafi tis'un, ya, milik hadina itu milik Nabi kami, ya. Nabi kami memiliki pedang-pedang sebanyak 9, ya. 9 itu apa saja? Yang pertama namanya rosubun, yang kedua namanya al-mikhdam, terus yang ketiga zulfiqar, ini masyhur ya, zulfiqar. Yang keempat qadibun, qadib, qadha ya ba, qadibun. Yang kelima hatfun. Yang keenam al-battar, yang ketujuh qal'i, yang kedelapan ma'thur, yang kesembilan al-fujjar. Ya, saya ulangi ya. Kalau mau ada yang mau nyatat ya. Rasub, al-mikhzamu, zulfiqar, qadib, hatfun, al-battar, qal'i, ma'thur, sama al-fujar. Bukan al-fujjar, bukan ya, tapi al-fujar. Beda artinya ya. Kalau fujar itu infijar, menyala. Kalau fujar itu pendosa. Di pedangnya pendosa gitu ya, mateni para pendosa. Enggak, jangan sampai kita ngartikan bahwa ini berarti Nabi kejam. Enggak. Al-fujar, fujar itu yang menyala, mengkilau gitu ya. Mengkilau. 9 ya. Luar biasa para ulama sampai sampai membuatnya bait syair saking cintanya mereka kepada nabinya. Nama-nama pedangnya harus hafal gitu ya. Masya Allah ya. Ya. Kita kan tahunya Zulfiqar aja kan. Al-Battar pernah dengar ya, Al-Battar ya. Al-Battar. Tapi ternyata kan ada qal'i, ada hatfun dan lain-lain. Baik. Dan di dalam hadis tentang pedang ini, selain soal bahwa Nabi memiliki banyak pedang yang terus dijelaskan oleh ulama lain nama-nama pedangnya, juga Imam At-Tirmidzi di sini memberikan keterangan tentang apa? Tentang gagang pedang beliau, atau apa namanya? Ujung pedang, pegangan gagang ya, gagang pedangnya. Qabi'atu sayfi Rasulillah, itu terbuat dari perak ya, terbuat dari perak. Jadi ujung pedangnya, gagang pedangnya itu terbuat dari perak ya. Sana'a sayfuhu ala sayfi Rasulullah sallallahu wa kana hanafiyan ya, kana hanafiyan. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwa pedangnya Nabi SAW itu ya seperti pedangnya Bani Hanafiyah. Bani Hanafiyah itu satu bani di Saudi, dan sebagian mengatakan seperti pedangnya Hanafiyah, sebagian riwayat mengatakan ya, menyimpulkan hadis ini dan mengatakan yang membuat pedangnya Nabi SAW adalah seorang dari Bani Hanafiyah ya. Nah seperti itu. Tidak banyak hadis tentang pedang ini, hanya saja Imam Tirmidzi hanya ingin mengatakan pedangnya Nabi banyak. Yang kedua, sifat gagangnya Nabi atau pegangannya itu memang dari perak. Baru setelah itu Imam Tirmidzi menyebutkan, lanjutkan ya, tentang baju perangnya Nabi SAW. Ya, zir'unnya Nabi, zirah atau zira ya, zira atau zir'un, dal ra'ain, itu baju perang ya. Baju perang itu adalah baju yang terbuat dari besi, dari cincin-cincin besi yang disusun ya. Fungsinya untuk yaqi al-muqatil, untuk melindungi seorang prajurit, wa yahmihi biiznillahi tabaraka ta'ala min zarbin nabl, dan menjaga dirinya dari tebasan pedang dan serangan anak panah ya. Tapi kenapa kok sudah pakai baju perang kok tetap saja gugur? Karena memang baju perang itu bukan yang nemplek semua, itu gabungan dari cincin-cincin besi yang masih ada celah-celahnya, yang ketika orang nembakkan anak panah ya kadangkala kena
cincin besi tersebut kadang-kala kena celahnya. Kalau kena celahnya sudah kena dia, ya. Nah, ini untuk menjaga dirinya saja, ya. Dan dari hadis-hadis ini disimpulkan Nabi itu punya beberapa baju perang, ya. Baju perangnya Nabi ada 7 kata Imam Ibnul Qayyim, ya. Ibnul Qayyim punya 7. 7 itu apa saja? Yang pertama, baju perang yang digadaikan kepada seorang Yahudi bernama Abu Syaham al-Yahudi di akhir hayat beliau itu, ya. Ditukarkan dengan apa? 30 sok gandum, ya. 1 sok itu 4 mud, ya. Mud itu segini, ya. Kalau 1 sok itu berarti 4 begini, 4 gandum. Lah ini 30 sok. Nabi nukerkan pedangnya itu, istilahnya ngutang, ya. Gade itu kan ngutang, minjem saking nggak ada uang untuk beli gandum. Akhirnya Nabi menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, digantikan 30 sok. Sampai akhir hayat beliau tidak mampu untuk mengambil, menebus sok ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat zuhud, ya. Seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat lebih mementingkan umat, ya. Karena hitungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harusnya kaya raya. Karena 1/5 dari setiap peperangan itu miliknya Nabi. Khumus ghanimah itu miliknya Nabi. Tapi Nabi lebih memikirkan umatnya, sehingga keluarganya sendiri kadang kala tidak terpikirkan, seperti itu, ya. Ya. Dan kejadian ini juga poin yang menarik apa? Poin menarik, Nabi sangat menyayangi keluarganya. Hak-haknya masih terpenuhi walaupun dalam keadaan terbatas. Nyatanya sampai dihutangkan apa? 30 sok gandum, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua namanya Zatul Wisah. Zatul Wishah. Yang ketiga namanya Zatul Hawashi. Yang keempat As-Sa'diyah. Yang kelima Fiddah. Yang keenam Batra'u. Yang ketujuh Al-Khirnaq. Ya, ini antum mau tulis tidak apa-apa, tidak tulis juga tidak apa-apa, ya. Tidak wajib ngafal. Antum nama istri Rasul aja belum tentu hafal, kan. 10 sahabat yang dijamin masuk jannah aja kadang-kala kita lupa-lupa, kan. Ya, apalagi baju perangnya Nabi itu loh maksud saya, ya. Ya, kita ngafalkan yang lebih prioritas dulu, ya. Ngafal Quran dulu aja lah, ya, daripada ngafal ini. Tapi ini untuk pengetahuan saja, ya. Hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam bab ini adalah hadis tentang perang Uhud. Nabi SAW kadangkala ketika mengenakan pakaian perangnya itu kadang lapis 2, hadirin. Jadi nggak 1 tok, karena kan punya berapa tadi? Punya 7, kan? Itu kadangkala 2 lapis dipakai sama Nabi. Di dalamnya termasuk ketika perang Uhud itu Nabi menggunakan 2 lapis. Makanya ketika kaum muslimin diserang, ya, kata Zubair bin Awam, kana 'alan nabi yauma Uhud dir'ani. Nabi di hari Uhud itu mengenakan 2 pakaian perang. Fanahadha ila sakhra falam yastati. Ketika sudah dalam kondisi di manuver itu, ya, sama Khalid bin Walid, kan kalang kabut itu kaum muslimin. Nabi itu para sahabat itu kehilangan Nabi. Nabi Muhammad mana ini nggak kelihatan, ya. Rasulullah nggak kelihatan. Sampai akhirnya Nabi SAW itu ditemukan oleh para sahabat posisinya, terus disuruh naik ke tempat yang lebih tinggi, yang para sahabat ada di situ. Fanahadha ila sakhra. Nabi terus akhirnya ingin merangkak naik ke atas tebing yang lebih tinggi, falam yastati. Tapi Nabi tidak mampu. Karena apa? Kata para ulama, karena bajunya double, berat sekali, sedangkan Nabi sudah terlalu letih. Maka seketika itu Tolhah, kata Zubair bin Awam, ya, Tolhah mengambrukkan tubuhnya di hadapan Nabi. Padahal ketika itu Tolhah sudah berlumuran darah. Tolhah sudah pedangnya pecah, tamengnya sudah remuk, ya. Itu sudah istilahnya jadi bentengnya Nabi. Sebelum Nabi naik itu sudah memasangkan tubuhnya di hadapan Nabi SAW
sehingga banyak sekali sabetan pedang, tembakan anak panah, sampai akhirnya tempurung kaki kanannya Tolha itu pecah, ya, beberapa jarinya hilang dan lebih dari 70 luka ada di sekujur tubuhnya. Coba Anda bayangkan itu. Dalam kondisi seperti itu Nabi kan disuruh sahabat naik. Ketika itu Nabi tidak bisa karena sudah terlalu letih dan berat, karena pakaian perangnya 2 tadi. Akhirnya Tolha mengetahui itu, Tolha menjatuhkan atau mengambruk. Fa'aka ada Tolha tahtahu, mengambrukkan tubuhnya di bawahnya Nabi, ya. Fasa'idan Nabi hatta istawa ala sakhra. Nabi menginjakkan dan berjalan di atas tubuhnya Tolha agar bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Ketika itu Tolha berkata di dalam hatinya, ya, Robbi, ya, khud bidami hadzal yaum hatta tardah. Ya Allah, ambil semua darahku hari ini, ya Allah, yang penting kamu ridho, ya Allah. Ya, lah Rasulullah ketika menginjakkan kakinya di tubuh Tolha itu, Rasulullah mengatakan, aujaba Tolha, aujaba Tolha. Tolha wajib masuk jannah, Tolha wajib masuk jannah. Terus selesai sampai di atas, Tolha sudah tidak diketahui nih, wajahnya sudah penuh dengan darah. Nabi menghadap kepada para sahabat dan mengatakan, wahai sahabatku, jika kau ingin melihat seorang yang sudah syahid tapi masih berjalan di atas muka buminya Allah, lihatlah Tolha. Ya, Tolha bin siapa? Bin Ubaidillah, ya. Tolha bin Ubaidillah. Lah, Imam At-Tirmidzi hanya menyebutkan satu hadis ini, ya, satu hadis ini. Intinya Nabi punya banyak 2 hadis, ding, ada satu lagi. Nabi punya banyak pakaian perang, dan sesekali memang Nabi SAW mengenakan double gitu, ya. Hadis yang kedua juga sama, hadis bahwa menjelaskan bahwa di perang Uhud Nabi mengenakan 2 pakaian perang gitu, ya. Hanya hadis kedua ini, kalau hadis pertama dari Zubair, hadis kedua dari As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid ini seorang sahabat muda, termasuk akhir-akhir meninggal di Madinah. Yang paling terakhir meninggal di Madinah 91 Hijriah. Ya, 91 Hijriah. Ini As-Sa'ib bin Yazid ini. Terakhir Mighfar ini, ya. Mighfar. Baru nanti kita bahas tentang sarungnya Nabi, sorbannya Nabi, ya. Terus kita juga akan bahas tentang qanaahnya Nabi, sudah mulai akhlak-akhlak, ya. Terus makanannya Nabi, lauk kesukaannya Nabi, itu nanti setelah ini, ya. Mighfar itu dari kata ghafaro. Ghafaro itu artinya apa? Istighfar itu. Ghufranaka, ghafaro yaghfiru itu kan artinya mengampuni, kan. Lah, kenapa namanya ghafaro? Diambil dari kata mighfar. Mighfar itu sesuatu yang dikenakan untuk menutup dan melindungi kepala, kan. Kepala itu kan organ tubuh yang paling penting ini. Kalau kepalanya rusak sudah habis itu, kan. Karena otak kita ada di sini, semuanya ada di sini. Ada mata di sini, ada telinga di sini, ada hidung di sini, ada lisan di sini. Nah, ini kepala ini kan sesuatu yang berharga. Lah, mighfar itu artinya adalah penutup dan pelindung. Lah, maka ketika seorang itu beristighfar, tujuannya memang istighfar itu 2. Fungsi istighfar itu 2. 1, menutup, agar Allah menutup aib-aib kita dari pandangan manusia. Yang kedua, melindungi kita dari efek dosa yang kita lakukan. Itu fungsi istighfar. Makanya para ulama kan bedakan antara tobat dan istighfar, ya. Kalau tobat itu untuk menggugurkan dosa, kan. Tobat, minta ampun sama Allah agar Allah menggugurkan dosa. Kalau istighfar itu kita minta ampun sama Allah, tujuannya 1, untuk menutupi aib-aib atau kesalahan kita dari pandangan manusia, agar ditutuplah aib kita ini, ya. Makanya ahlul istighfar itu dijaga sama Allah, kan, ya. Terus yang kedua apa? Agar kita dilindungi Allah dari efek dari kesalahan kita, efek kesalahan kita, ya. Karena kan kalau kita melakukan kesalahan kan mesti musibah, kan, musibah. Lah, agar kita terhindar dari efek dosa itu kita beristighfar kepada Allah. Nah, itulah mengapa namanya mighfar, ya, mighfar.
dalam bab ini Imam At-Tirmidzi hanya menyebutkan 2 hadis Rasulullah. Yang pertama adalah hadis Fathu Mekah. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi ketika masuk ke kota Mekah, Nabi menggunakan mikfar. Menggunakan apa? Topi besi atau helm besi, helm perang. Faqila lahu, ya, hadza ibnu Khotal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, aku ngelihat Ibnu Khotal ya Rasulullah. Ibnu Khotal, khotolam. Ibnu Khotal sedang bersembunyi di balik tirai Ka'bah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, uktuluhu. Kalau kalian temukan dia, bunuh dia di tempat. Bunuh dia di tempat. Ya, jadi sebelum masuk ke Mekah itu memang Rasulullah menyebutkan beberapa nama DPO. Yang kalau kalian temui, bunuh di tempat. Karena ini pengkhianat Islam. Hampir-hampir Islam dikalahkan oleh kaum kafirin. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, gara-gara orang-orang ini pengkhianat. Ya, salah satunya adalah Ibnu Khotal itu. Nah, Ibnu Khotal ini ya adalah seorang yang pernah masuk Islam, pura-pura masuk Islam di Madinah. Terus dia punya pembantu Muslim, kemudian dia murtad dan membunuh pembantunya ini. Terus dia ya lari ke Mekah. Terus tidak hanya itu, dia menghujat Nabi SAW dan para sahabat dengan syairnya. Jadi dia pintar kayak buat syair, terus menghujat dan menjelek-jelekkan Nabi dengan syairnya. Bahkan dia pernah memanggil 2 biduan ya untuk menyanyi hijaknya Nabi SAW, menyanyi syair hinaannya si Ibnu Khotal ini tentang hinaannya kepada Nabi dan para sahabat. Maka ini pengkhianat Islam. Nabi katakan bunuh dia. Akhirnya dia berhasil dibunuh ya. Berhasil dibunuh di depan Ka'bah di antara Hajar Aswad dan makom Ibrahim. Di situ tempat terbunuhnya Ibnu Khotal ini. Iya. Yang membunuh seorang sahabat Ansari bernama Abu Barzah Al-Aslami. Pernah dengar ya? Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis tentang bahwa Nabi juga punya perlengkapan perang itu namanya topi besi, ya, topi besi. Dan yang menarik lagi adalah ada riwayat yang lain mengatakan Nabi itu tidak mengenakan topi besi atau tidak menggunakan mikfar, tapi Nabi menggunakan imamah sauda, sorban hitam. Ini dalam riwayat yang lain. Lah, maka para ulama menjamak lagi, mengumpulkan 2 hadis ini. Oh, mungkin Nabi memang double. Ya, double. Jadi pakai mikfar dan pakai sorban di double seperti ya, kalau kita pakai kupluk putih terus pakai helm ini. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan sama para ulama. Dan satu riwayat lagi mengatakan bahwa Nabi SAW ketika memasuki kota Mekah ketika itu tidak mengenakan pakaian muhrim, pakaian ihram ya. Tidak dalam keadaan muhrim atau dalam keadaan mengenakan pakaian ihram ya. Keterangan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang masuk ke kota Mekah, niatnya itu bukan untuk ihram ya, maka tidak masalah dia itu tidak berihram. Tapi kalau niatnya itu untuk haji dan umroh, maka dia wajib dalam kondisi ihram di miqat ya, ihram di miqat. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, semoga menambah wawasan kita semuanya tentang bagaimana Nabi SAW mengenakan cincin, bagaimana cincinnya Nabi SAW, dan bagaimana pula perlengkapan perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu memang seorang ksatria. Pedangnya tidak cuma 1 gitu ya. Pedangnya berapa tadi? 9. Pakaian perangnya juga banyak gitu ya. Memang seorang yang pemberani seperti itu ya. Jadi kita juga harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apa? Dalam hal kesamaptaan diri, dalam hal keperwiraan, ya kan? Dalam hal kedisiplinan. Itu mesti Nabi seorang yang sangat disiplin ya, seorang yang sangat cekatan, seorang yang sangat
kesamaptaan dirinya itu mesti terlihat sekali dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan satu kesimpulan lagi tadi ya, bahwa dakwah itu yang lebih harus dikedepankan adalah dakwah tentang mengajak dulu, ya, mengajak dulu dengan baik, dengan lisan kita, dengan tulisan. Baru opsi terakhir banget itu. Opsi terakhir itu muqatalah. Ya. Hatta ketika muqatalah, memerangi orang-orang yang tidak mau nerima itu pun nanti masih dipertimbangkan maslahat madorotnya besar enggak untuk Islam. Ya, kalau maslahat madorotnya besar, madorotnya lebih besar enggak boleh. Ya, seperti hadis tentang cara kita mencegah kemungkaran ya. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau dengan lisan, maka dengan hati itu ya. Tapi kalau dakwah yang harus dikedepankan adalah dakwah bil lisan wa bil kitabah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada host kita, Akhi Dwi, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berikan jazakallahu khairan kepada Ustaz Umair yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari hadirin, dari ikhwan ataupun akhwat ada yang dipertanyakan, kami persilahkan. Monggo Ustaz bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Saya mau bertanya, tadi kita membahas beberapa barang-barang Nabi dan semuanya itu memiliki nama. Apakah termasuk sunnah kita memberikan nama kepada barang-barang kita? Iya. Baik. Antum hadir nggak kemarin? Kemarin sudah kita bahas ya. Ya, ini masih naik turun ini memang ya, peserta kita ini tidak apa-apa ya. Semoga karena uzur ya, karena uzur. Kemarin sudah kita bahas Nabi kalau punya barang menamainya ya, menamainya. Jadi boleh menamai barang itu ya. Motor antum Zaujati gitu ya misalnya. Boleh ya. Yang belum punya istri kan namain aja motornya istriku gitu kan. Untuk pengganti sementara kan ya. Nah, gitu. Itu diperbolehkan dan yang dilakukan Nabi SAW seperti itu. Kalau kita mengikutinya semata-mata mengikuti sunnah ya baik gitu ya, baik. Allahu a'lam bishawab. Kata pakaiannya Nabi kan kemarin dikasih nama ya, sorbannya Nabi, selendangnya Nabi, seperti itu. Terus didoakan. Kemarin kita bahas itu. Terus ada lagi, silakan. Tanya lagi dari yang ikhwan, kemudian dari yang akhwat. Akhwat, betul. Ini cukup ya, Ustaz? Cukup. Fadl. Sudah jam 5 lebih, hampir setengah 6. Setengah 6 ya. Adanya jam 6 kurang 1 menit kan. Oh, ya. Ya. Kalau ada lagi Fadl, kalau ada pertanyaan. Cincin. Terus apa tadi? Pedang Nabi. Zira. Pedang dan helm perang. Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih atas kehadiran antum. Kita pindah tempat di sini lagi, Ustaz. Iya. Karena pesertanya kan ya masih cukup. Jadi lebih baik di atas saja. Kasihan yang ibu-ibu tahsin mereka. Ya, kalau naik-naik kasihan. Kalau antum kan naik masih kuat. Ya, Pak. Ya, terima kasih nih Pak Hari juga datang nih dan keluarga, masya Allah, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan di gedung Gera Wakaf FKM. Baru pertama atau udah pertama ya? Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan ke Mas Dwi, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, serangkaian acara pada sore hari ini telah kita lewati bersama, dan insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, yaitu di 2 minggu yang akan datang di Selasa pekan kedua insyaallah. Baik, kajian pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.